kembali dalam kajian bareng Bunda Niken atau kabar Bunda Niken spesial roadshow di Pulau Lombok dengan tajuk pernikahan anak. Hari ini kita sampai di Kabupaten Lombok Utara untuk menyapa. Saat ini kita sudah sampai di Kabupaten Lombok Barat, ya, Lombok Barat yang dekat dan indah. Dan kita hari ini akan berbincang-bincang mengenai pernikahan anak dan kaitannya dengan masalah ekonomi. Sudah hadir bersama saya Bapak Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Ibu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat untuk sama-sama membahas masalah ini. Pernikahan anak menjadi salah satu hal yang perlu kita kembali perhatikan karena pandemi yang 2 tahun belakangan telah terjadi membuat fokus kita selama ini beralih. Tadinya kita memperhatikan anak-anak kita masalah sering, tapi dengan adanya pandemi kita lebih ke arah masalah kesehatan dan ekonomi, sehingga hal-hal seperti pernikahan kembali marak terjadi. Dan selama 2 tahun ini tadi sudah disampaikan di layar video bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan di beberapa kabupaten, terutama di Pulau Lombok. Hari ini kita berada di Kabupaten Lombok Barat untuk berbincang-bincang bagaimana sebenarnya penanganan dari pernikahan anak ini yang telah dilakukan oleh teman-teman pemerintah, penggerak PKK dan para aktivis di Lombok Barat. Dan tentu saja mungkin kita nanti bisa sharing praktek-praktek baik yang sudah dilakukan. Nah, untuk itu hari ini kita sudah mungkin akan mengajak berbicara ya beberapa narasumber. Ada Bapak Asisten Sakti Bidang Perekonomian. Hari ini kita bahasanya tentang pernikahan ini dan efeknya dari sisi ekonomi. Jadi sebenarnya apakah betul ya pernikahan anak ini terjadi karena masalah ekonomi, Pak Asisten? Jadi seringkali kita mendengar katanya orang tua menikahkan anaknya karena masalah ekonomi gitu. Tapi apakah bukan sebenarnya solusi gitu ya? Nah, itu apakah itu benar-benar terjadi? Mungkin sebagai pembuka kita harus dengarkan sama-sama beberapa ulasan dari Bapak Asisten. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat sore. Mungkin saya langsung berkaitan dengan tentu melihat dalam 5 tahun pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, kita di RPJMD 2019-2024 telah menetapkan 20 indikator kinerja utama. Dari 20 ini tentu evaluasi kita setelah COVID kemarin ada 11 yang sudah tercapai, ada 9 yang belum. Nah, yang belum ini tentu tidak terlepas kaitannya nanti dengan apa yang terjadi di lapangan hari ini, apa yang menjadi kerisauan kita, kegundahan kita tentang faktor ekonomi mengakibatkan banyak anak-anak kita yang terjadi pernikahan di usia muda. Nah, mungkin spesifiknya begini, kita melihat angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat hari ini berada pada kisaran 14,47% atau naik 0,39% dari keadaan tahun 2020. Kalau kemarin kita sudah 102.000, sekarang berada pada angka 105.000 penduduk miskin kita yang ada di Lombok Barat. Nah, melihat kurva penduduk miskin kita yang seperti ini, tentu kalau kita kaitkan kembali faktor ekonomi atau pengaruh ekonomi memberikan dampak terhadap pernikahan usia dini. Tetapi memang tidak itu saja, Bunda, yang tentu menjadi penyebab, bukan hanya ekonomi. Di lapangan kalau kita lihat hari ini, kalau kita berbicara hari ini, 2 tahun terakhir dengan adanya COVID ini, penekanan terhadap pergaulan ya membuat mungkin ya aktivitas kita mau ke mall tidak bisa, ke tempat wisata tidak bisa, belajar kita online, sekedar ketemu orang tidak bisa dengan COVID kemarin, sehingga mungkin juga akan mempengaruhi terhadap terjadinya pernikahan ini. Tapi kita yakini memang kalau berbicara tentang
angka kemiskinan dan kondisi real, maka faktor ekonomi juga mendorong terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bogor. Mungkin itu gambaran Iya, yang betul. Jadi mungkin ada pengaruhnya ya Pak Kasihkan. Tapi mungkin kita gali di dalamnya. Jadi kalau menyerahkan anaknya pada orang lain untuk menikah, padahal yang diajak untuk yang dinikahkan itu belum tentu dia sudah siap dari ekonomi dan lainnya. Apakah ini justru akan menambah ya, jumlah orang miskin tadi, ya? Apakah itu tidak terjadi gitu, dan juga belum tentu ini bisa menyelesaikan masalah ekonomi tadi gitu ya. Jadi mungkin itu juga perlu digarisbawahi. Nanti kita perlu riset ya, kira-kira penyebab utama mengapa terjadi pernikahan ini, seberapa persen sih karena masalah ekonomi tadi ya. Mungkin dari sisi pemerintah Lombok Barat, kira-kira yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi ya masalah kemiskinan dan ekonomi ini apa saja kira-kira? Baik, secara makro ekonomi sudah kita sampaikan, tapi tentu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi untuk terjadinya angka pernikahan dini adalah tentu secara ekonomi kita sudah membuka seluas-luasnya melalui pelatihan. Tidak hanya kita latih di sifatnya formal di dinas-dinas terkait, tetapi juga kita arahkan ke desa. Pelatihan-pelatihan peningkatan sumber daya manusia, sumber daya yang ada di desa melalui DD dan ADD-nya, melalui APBDes. Demikian juga di dinas instansi. Kita dorong terus peningkatan sumber daya manusia, baik yang hari ini dalam kondisi putus sekolah belum bisa melanjutkan perguruan tinggi, kita dorong untuk mendapatkan keterampilan, mendapatkan pengetahuan sehingga betul-betul ini. Yang kedua, antisipasi kita tentu kemarin kita lebih spesifik menyampaikan bahwa dengan adanya perda tentang perda kita Lombok Barat yang mendek merari kode atau tidak usah nikah usia muda, tentu ini menjadi salah satu yang kita sosialisasikan, yang kita dorong di masyarakat. Kita sampaikan di setiap kesempatan bahwa kalau Pak Bupati sering mengilustrasikan begini, Bunda, kalau umpamanya pernikahan itu di bawah umur, dia ilustrasikan seperti buah mangga. Buah mangga yang belum waktunya matang, dipetik kemudian dikarbit memang matang, tetapi rasanya tetap kecut. Nah, inilah mungkin terjadi terhadap pernikahan, mampu memang secara psikologis untuk proses terjadinya atau adanya kelahiran, tapi tentu secara janin dan lain sebagainya kurang sehat. Ini yang kita dorong, kita sama-sama kita sampaikan ke masyarakat melalui forum-forum resmi maupun melalui forum-forum khotbah Jumat dan pengajian-pengajian kita lakukan. Untuk memperjelas tentang meraih kode ya, mari kita saksikan video berikut yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dari Provinsi beberapa tahun yang lalu. Silakan. Ina. Kamu nih jadi kanak Nina. Jadi apa sekolah tinggi-tinggi? Masih jual jam dari simpang doang emak. Pokok dia kemele, Ina, dia kemele. Ya, angkam bagah kanak nih. Tasing Ina, itu dia temele merari. Ama, aneh badak anak dia dan minta tikah. Mumpung ada lako ya po nih. Tini merari wahana timang lelah sekolah, lelah belajar. Merari wahana kau. Ama, beri doang sedikit Cina, dia ngerti. Penting sekolah no, pokok ada kebela merari. Astagfirullahaladzim, Tini yang akan mencelalok anak. Berdasarkan BPS bahwa
persentase angka pernikahan usia 15 sampai dengan 19 tahun ini mencapai angka lebih kurang 40% pada tahun 2016. Nah, hal ini ditunjukkan juga dengan tingginya angka drop out sekolah. Beberapa anak pada beberapa sekolah tidak bisa melanjutkan baik naik kelas maupun ujian akhir sekolah karena mereka harus dinikahkan oleh keluarganya. Nah, tingginya angka ini membuat kami dari DP3A P2KP, P2KB khususnya dan pemerintah NTB umumnya untuk terus berusaha memberikan pemenuhan terhadap hak-hak anak, terutama hak dalam mendapatkan ilmu, kemudian atau berpendidikan, kemudian hak bermain. Kenapa kamu tidak masuk sekolah hari ini, Tini? Bu, ibu saya nggak mengizinkan saya sekolah lagi. Loh, kok bisa? Ya, enggak Bu, soalnya saya disuruh merari. Ibumu mana, Tin? Oh, enggak Bu. Kina! Tin, si kancam bebas dia! Nih Kina, Bu Guru aneh pecat nih. Nih, Bu Guru, coba kamu sila dulu. Niki wasila ini. Kenapa Niki Bu Guru? Meniki nak, tentu Tini ya tersuruh merari. Enggak Bu Guru, endah lamun jak sekolah ujung-ujung dan lek pound doang kan Bu? Meniki nak, Tini nika masih kode menurut undang-undang. Tini dek man balu alas tahun, jadi Tini dek man wayan merari. No, denah Hina. Kedok lah kamu. Meni dah Hina, mun Tini sekolah nih keluek mau ilmu untuk mempersiapkan masa depannya. Timak Nina, timak Mama pada doang berduen hak untuk menuntut pendidikan. Yendek lupa bara ama endah. Doh kamu angka Tahu Ina ini. Oh, menikah jadi Bu Guru. Nggih, Bu. Keluarga yang sakinah mawaddah rahmah itu akan baru tercapai apabila laki dan perempuan atau calon mempelai laki dan perempuan itu sama-sama dewasa secara emosional, sama-sama dewasa secara pendidikan, sama-sama dewasa dan memiliki kematangan-kematangan emosional. Nah, tentu melihat dari kacamata Al-Quran ini, maka tentu tidak bisa mencapai keluarga yang sama wasakinah mawaddah rahmah kalau pernikahan itu dilakukan oleh orang-orang atau laki atau perempuan yang belum memiliki kedewasaan. Nah, istilah pernikahan dini ini adalah tentu sangat dini secara emosional, sangat dini secara pendidikan, secara kesiapan mental, ekonomi, dan tanggung jawab. Nah, karena sangat dininya, maka tujuan pernikahan itu tidak akan tercapai, sehingga di dalam Islam pernikahan dini itu dilarang dalam Islam. Karena dia balik, itu batas minimum, tentu saja batas minimum. Tetapi jika dikaitkan dengan siasah syar'iyah, bagaimana satu umat atau jamaah itu harus secara meyakinkan ya, bisa makmur dan bisa bahagia, ya, tentu saja tidak harus berpatokan tunggal kepada balignya, ya, kepada bolehnya, tetapi kapan sebaiknya. Dengan mereka menikah pada usia di bawah standar, di bawah 18 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1, ini berarti masa-masa bermain mereka sebagai seorang remaja
kemudian masa-masa mereka untuk melakukan atau meneruskan pendidikan sesuai dengan wajib belajar 12 tahun juga tidak bisa diikuti. Karena umumnya saat ini ketika mereka menikah, mereka tidak bisa mengikuti ujian sekolah. Sekolah Juru Batur Lema Merari. Dan sudah hadir bersama saya dari Dinas DP 3AP 2KB Lombok Barat ya, untuk sama-sama memberikan kepada kita wawasan sebenarnya apa saja dari sisi sistem tadi ya yang sudah saya singgung untuk bisa mencegah terjadinya pernikahan anak ini. Pasti ini kan berjenjang ya, karena ini pernikahan ini biasanya terjadi di dusun-dusun, di desa-desa gitu ya, yang kita mungkin di kabupaten atau di kota itu tidak melihat langsung, tapi terjadi di sana. Nah, itu bagaimana cara kita untuk bisa menanggulangi masalah ini? Mungkin bisa Ibu jelaskan, silakan. Terima kasih Ibu Batin Penggerak PKK sebagai moderator sore hari ini. Kami di Dinas DP 2KB P3 Kabupaten Lombok Barat, kami cerita mulai tahun 2016 itu sudah ada namanya GAMA, jadi Gerakan Anti Merari Kode, di mana gerakan ini memang diinisiasi dalam rangka menekan angka perkawinan usia anak. Ini semua berangkat dari kondisi kami di Lombok Barat, Ibu. Jadi Lombok Barat dari hasil pendataan keluarga pada tahun 2015, angka pertama perempuan menikah di Lombok Barat itu di bawah 20 tahun itu ada di posisi 57%. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada 10 perempuan yang menikah di Lombok Barat itu 5-6 orang itu ada di bawah 20 tahun. Nah, kondisi inilah kemudian membuat kami harus punya gerakan gitu. Ketika ini satu berhasil, itu harus kita punya inovasi, artinya ada gerakan yang berbeda dari rutinitas. 2016 ada GAMA, kemudian setelah kami ada namanya GAMA, kami menyusun dari regulasi dulu. Dari regulasi kami mulai dari surat edaran bupati, saat itu ada surat edaran gubernur dan kemudian ditindaklanjuti di tingkat kabupaten menjadi surat edaran bupati pada tahun 2016. Tapi tidak cukup di situ, kami naik menjadi Pergub pada tahun 2018. Pergub khusus yang bicara tentang pencegahan perkawinan usia anak. Kemudian 2019 naik menjadi Perda. Waktu itu Perda awalnya Perda pencegahan perkawinan anak, tetapi kemudian dari Dewan menganjurkan untuk menjadi Perda pendewasaan usia perkawinan karena lebih kepada himbauan waktu itu. Kemudian kami tidak lanjuti sampai ketika desa menjadi Perdes. Jadi regulasi dari tingkat kabupaten sampai ketika desa itu sudah kami lengkapi semua. Tinggal sekarang bagaimana kita mengawal regulasi yang sudah ada itu. Tetapi tidak hanya cukup sampai regulasi, kami membuat gerakan atau forum dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa juga. Jadi tingkat kabupaten kami memiliki namanya tim advokasi percepatan penurunan angka perkawinan usia anak. Kemudian di tingkat kecamatan ada forum perlindungan anak yang dibentuk di beberapa kecamatan, termasuk Kecamatan Batu Layar. Di sini ada ketua tim penggerak PKK Batu Layar, itu juga sudah memiliki forum perlindungan anak di tingkat kecamatan. Kuripan juga sudah ada. Kemudian membentuk forum perlindungan anak di tingkat desa. Di tingkat desa itu ada namanya forum anak, ada juga kelompok perlindungan anak tingkat desa. Artinya dari regulasi kemudian lanjut ke tim yang mengawal regulasi tadi. Ini semua memang dalam rangka upaya untuk menunjang yang namanya GAMA tadi, Ibu. Nah, gerakan inilah yang kemudian kami rasakan betul-betul membawa perubahan yang luar biasa dari tingkat desa sampai di kabupaten. Artinya apa? Kami di tingkat kabupaten tidak mungkin bisa bergerak sendiri ketika tidak dibantu oleh teman-teman yang ada di desa. Keberadaan kelompok perlindungan anak di tingkat desa itu luar biasa. Nanti mungkin ada di sini juga hadir
tokoh ya, salah satu ketua kelompok perlindungan anak desa nanti bisa langsung bercerita di tengah-tengah kita bagaimana mereka berusaha melakukan belas. Artinya ketika ada kasus-kasus perkawinan yang sudah terlanjur tetapi masih kita bisa pisahkan, itu yang bergerak itu kelompok perlindungan anak di TK Desa. Jadi siapa saja yang ada di kelompok perlindungan anak di TK Desa itu, jadi nanti bisa diceritakan oleh ketua kelompoknya, kemudian bagaimana mereka melakukan belas. Tetapi tidak hanya cukup di situ, artinya apa? Pemerintah daerah hadir bukan saja memberikan aturan, artinya regulasi dibuat, perda-perdes dibuat, tetapi tidak memberikan solusi. Ketika dilakukan belas, kemudian apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak kita ini? Mereka difasilitasi sekolah harus lanjut, kemudian termasuk juga pembinaan-pembinaan yang tadi untuk menghindari kerentanan ekonomi tadi. Nah, disitulah hadir tim penggerak PKK juga, nanti mungkin Ibu tim ketua penggerak PKK Kabupaten bisa bercerita bagaimana kita sama-sama terlibat dari ketua tim penggerak PKK Desa sampai kabupaten sama-sama bergerak. Karena Dinas BP2KB P3A itu bukan Superman atau bukan ini ya yang bisa merubah semua. Lombok Barat alhamdulillah dari tahun 2015 tadi yang saya sampaikan 57%, sekarang angka pertama perempuan menikah tahun 2021 kita ada di posisi 15% yang di bawah 20 tahun. Mungkin akan ada perbedaan data yang disajikan yang ada di provinsi dengan kami di Kabupaten Lombok Barat karena memang sumber data kami mungkin berbeda. Kami sudah membuat sistem pencatatan pelaporan Ibu. Jadi kami melibatkan semua kader yang ada di desa, termasuk juga kader-kader PKK yang ada di dusun. Itu melapor ke desa, desa melapor ke kecamatan peristiwa pernikahan. Jadi tidak ada, mungkin ada yang terlewatkan, tetapi saya yakin biasnya tidak terlalu banyak. Dan itu sudah menjadi laporan rutin kami setiap bulan. Sehingga kami punya by name, by address. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu sementara. Jadi artinya bahwa memang Lombok Barat juga tidak sampai di situ. Kami memang sudah bertekad untuk mewujudkan Lombok Barat bisa menjadi kabupaten layak anak, di mana salah satu klasternya adalah tentang perlindungan khusus, termasuk juga tentang perkawinan anak harus betul-betul kita tekan. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin ada bisa berkembang di saat diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni ya. Jadi tadi sudah disiapkan ya bahwa memang tadi saya sampaikan sistem atau sesuatu landasan hukum yang melindungi kegiatan ini sudah disiapkan oleh pemerintah dan sudah sampai ke desa. Mungkin sudah hadir juga di sini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat yang saya yakin lebih banyak lagi ceritanya ya bagaimana pencegahan pernikahan anak ini dilakukan dan mungkin tadi belum sempat disinggung tentang awif-awif ya dan perdes ya. Nah, mungkin Ibu bisa tambahkan dan bagaimana peran PKK ikut membantu pelaksanaan dari pencegahan pernikahan anak ini. Silakan Bu. Tentunya peran tim penggerak PKK dalam upaya untuk mengurangi jumlah perkawinan usia anak banyak yang sudah kita lakukan. Salah satunya adalah yang pertama penguatan dan kemudian adalah mengupayakan merger ya bersama dengan semua lingkup yang ada sampai kepada tim penggerak PKK desa, salah satunya dengan LPAD desa, kemudian KPAD ya, kemudian juga Pokja tim penggerak PKK, kemudian juga dengan masyarakat yang ada di desa. Kemudian yang kedua adalah tentunya dengan peningkatan UP2K tim penggerak PKK. Ini berawal dari kasus juga yang kita alami, kemudian kita melihat langsung real yang ada di masyarakat kita
pada saat itu di satu desa beberapa tahun yang lalu, Bunda, yang perempuannya adalah menikah pada usia kelas 3 SMP dan kemudian laki-lakinya atau prianya usia SMA. Nah, ketika kita berkunjung, anak yang dilahirkan oleh perempuan ini, anak kita yang masih SMP, kemudian membawa penyakit bawaan pada saat itu, yaitu bibir sumbing. Dan ibu si anak yang gizi buruk, saya bertanya, bapak anak ini mana? Kemudian apa pekerjaannya? Dan istrinya menjawab bahwa bapak anak ini bekerja serabutan dan jual tes di pasar. Dan pada saat itu adalah ketika kami datang itu pada saat musim hujan. Dan kita bisa membayangkan pada saat musim hujan mungkin pekerjaan atau menjual es tersebut bisa saja pada saat hari itu tidak terjual. Sehingga benar dikatakan bahwa pernikahan usia anak itu berdampak kepada ekonomi keluarga. Nah, kemudian upaya yang kita lakukan adalah tentunya meningkatkan UP2K PKK, upaya peningkatan pendapatan keluarga. Dengan pertama, salah satu yang kita lakukan adalah melakukan pelatihan-pelatihan, dan ini pun kita arahkan sampai kepada tim penggerak PKK desa untuk selalu menghidupkan UP2K, mendampingi kelompok-kelompok UP2K yang ada di desa masing-masing. Sehingga dengan upaya tersebut bisa tentunya peningkatan ekonomi yang ada di keluarga, kemudian juga ketahanan keluarga tercapai. Kemudian selanjutnya adalah lewat hatinya PKK. Nah, ini hatinya PKK salah satu juga upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga tersebut, dengan salah satunya adalah pemanfaatan pekarangan, ya. Jadi dengan pemanfaatan pekarangan yang secara maksimal bisa dilakukan di dalam keluarga-keluarga yang ada di masyarakat kita, sehingga tentunya nilai ekonomi, paling tidak pengeluaran di dalam rumah tangga bisa berkurang, sehingga bisa kemudian juga terpakai untuk keperluan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga yang kita lakukan, Bunda, adalah tentunya kami bekerja sama dengan dinas terkait. Salah satunya adalah DP2KB P3A. Dan peran tim penggerak PKK ini adalah penting, ya, di dalam upaya untuk mengurangi tersebut. Salah satunya adalah tadi sudah disampaikan, kader-kader kita yang ada sampai kepada di desa, kemudian itu direkrut menjadi pendamping untuk DP2KB P3A, sehingga kemudian untuk pelaporan yang per 1 bulan sekali update, sehingga data-data itu kemudian dari kader-kader kami tentunya dengan dinas yang lain itu bisa kami ketahui dengan pasti, sehingga kemudian kita tim penggerak PKK itu action untuk apa sih yang ada, atau kalaupun ada terjadi pernikahan usia anak, itu kita cari penyebabnya apa. Itu kami selalu bersama dengan dinas terkait yang salah satunya adalah DP2KB P3A. Kemudian yang berikutnya adalah, nah, kita tim penggerak PKK ini diberdayakan oleh pemerintah desa. Dan salah satunya adalah
tadi ya LPAD, KPAD dan istilah-istilah lain, tapi tujuannya itu adalah sama. Nah, sebagian itu adalah penganggaran yang diberikan oleh desa itu melewati tim penggerak PKK yang ada di desa. Jadi ini adalah salah satu upaya-upaya yang kita lakukan oleh tim penggerak PKK untuk bagaimana mengurangi angka perkawinan usia anak, dan itu diteruskan sampai kepada tim penggerak PKK desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Jadi demikian Bunda. Terima kasih Bunda. Jadi tim penggerak PKK sangat-sangat aktif ya, membantu baik dari sisi peraturan ya, ikut mendorong dan juga sampai ke level pelaksanaan di desa-desa. Kita juga ingin mendengar nih di sini tadi sudah disebut-sebut ya, ada namanya FPA atau LPA ya, atau KPAD ya. Nah, alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita Ketua KPAD Kediri ya, Mbak kita yang cantik. Silakan Mbak, nanti kita minta untuk berbagi ya. Ada mic-nya yang bisa disampaikan ke sana. Nah, kira-kira seperti apa sih ya kiprah KPAD selama ini, apa yang dilakukan oleh teman-teman, kemudian bagaimana caranya untuk membantu menangani masalah pernikahan anak ini. Biasanya katanya ya, yang sama anak-anak nih yang tahu kadang-kadang siapa yang mau menikah ya, seperti itu ya, dapat beritanya dari mana gitu, seperti itu ya. Silakan Mbak. Baik, saya di sini aja kali ya Bu ya, biar dilihat sama Bapak Ibu di sini. Baik, salam kenal Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Apriani, menjadi perwakilan anak dan kaum muda untuk Kabupaten Lombok Barat sendiri. Saya pernah tergabung di KPAD Desa Kediri, itu dari usia saya 17 tahun pada saat itu, atau tahun 2017. Di sana kalau kita jelaskan terkait tentang siapa itu KPAD, itu adalah garda terdepan perlindungan anak di desa. Apa itu garda? Itu adalah sebuah kelompok yang memang isinya tuh berbagai macam unsur. Siapa aja? Itu ada kepala dusun. Kepala dusun itu kan tahu wilayahnya masing-masing. Kemudian ada pemerintahan desa. Kemudian ada PKK juga di sana. Ada, kalau saya tuh ada ibu aktif, Bu Abul namanya. Itu Bu PKK yang aktif banget di Desa Kediri. Kemudian kita juga ada dari unsur tokoh agama, tokoh adat. Kemudian tak lupa pula kita ajak pelibatan anak dan kaum muda. Jadi yang paling penting ketika kita membuat sebuah kelompok pelindungan anak, anaknya juga kita libatkan. Nah, salah satunya saya bergabung pada saat itu pada tahun 2017. Saya bergabung sebagai anak di sana, kemudian diajak libatkan. Dulu anak dan kaum muda seperti saya ini tidak didengarkan dalam sebuah forum-forum di desa khususnya. Karena dianggap masih anak nggak tahu apa-apa gitu. Tapi bagaimana sekarang anak itu dilibatkan, itu ada karena adanya LPAD atau KPAD ini. Itu yang membuat kita penyadaran, oh anak itu penting. Ketika kita membuat program tentang anak itu harus kita libatkan. Kita harus dengarkan, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak itu. Apakah itu misalkan kegiatan untuk kerentanan ekonomi. Yang anak butuhkan itu adalah peningkatan kapasitas. Untuk misalkan kita buat kelas bisnis. Di Desa Kediri kita ada kelas bisnis dulu. Di sini ada fasilitatornya juga, adik saya ada Nihria. Ini kemudian ada Najihi yang menjadi fasilitator anak juga di desa untuk membantu anak-anak di desa. Yang disebut boleh berdiri? Berdiri dong adik-adikku. Sini berdiri. Jahit juga boleh berdiri. Berdiri dong. Ini adik-adik saya yang sangat saya banggakan karena mereka sudah membantu saya di desa untuk mulai menyemangatkan anak-anak muda lain untuk mulai terlibat. Untuk mulai nih memberantas bahwa tidak boleh menikah usia anak. Ketika kita ingin menikah itu biasanya kan udah saya bilang matang lah secara usia dan mungkin pemikiran juga. Nah kemudian bagaimana kalau misalkan anaknya sendiri yang pengen menikah. Nah anak itu yang mulai kita berantas nih pemikiran-pemikiran kayak gitu. Kita alihkan fokusnya. Kita mulai nih ajak mereka berkegiatan positif. Kemudian bagaimana kita arahkan mereka jangan nikah.
Nikah itu bukan solusi utama untuk permasalahan apapun itu. Jadi memang penting banget kita ajarkan anak-anak muda di sini untuk tidak memikirkan nikah. Fokus mimpi-mimpi. Fokus kita mulai nih, anak perempuan atau anak laki-laki itu punya punya jalan lah, punya mimpi gitu kan. Ayo kita tepati mimpi-mimpi kita. Buat apa nih dari TK kita buat cita-cita, pengen jadi apa nak? Pengen jadi dokter. Tapi ujung-ujungnya orang tuanya mau nikahin anaknya aja gitu. Nah sekarang kita mulai nih ajak anak-anak muda, ajak anak-anak kita untuk mulai berkegiatan. Saya bersama teman-teman KPAD membantu anak-anak muda di desa untuk berkegiatan. Kemudian di KPAD sendiri bukan hanya untuk kegiatan saja, tapi ini kan untuk pencegahan ya. Tapi ketika ada anak yang mau menikah, kita juga mencegah. Kalau bahasa yang mungkin agak kasar ya, untuk belas ya bahasanya. Belas itu kita juga terlibat. Dari siapa yang kita dapat laporan? Itu pertama dari anak dan kaum muda itu. Kak, ada yang nelpon nih teman saya nikah. Terus kemudian ada ibu-ibu kader. Biasanya ibu-ibu kader itu cepet-cepet tuh gercep-gercep. Ibu, kak, gitu kan. Biasanya ada yang nikah nih, ada dusun sini. Dapat saya laporan. Kemudian ada kepala dusun. Jadi itu pentingnya kenapa semua unsur itu harus ada di KPAD. Biar kita laporannya itu dapat terus, terupdate. Jadi kita nggak kelolosan nih, ada anak yang nikah nggak dicatat. Nah jadi harus ada itu komplit semuanya di dalam unsur KPAD tersebut. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita mediasi tuh anak. Apa sih alasannya? Apa sih dia ingin menikah, kenapa gitu? Apakah karena faktor ekonomi atau karena dia mungkin putus sekolah kemudian dinikahkan? Itu banyak alasan. Jadi nggak cuma satu alasan kenapa anak itu menikah. Selama tahun 2017 sampai 2021 saya menangani kurang lebih dari 40 kasus anak perkawinan anak. Itu beda-beda kasus, beda-beda alasan. Jadi nggak saya bisa patokan ya, apa sih alasan kenapa anak itu menikah. Jadi beda-beda, setiap kasus katanya karena orang tua saya yang ingin menikahkan. Satu lagi, aku berangan ini kakak gitu. Katanya ada, aku ndek milih hidup mendek kancenia bahasa. Itu anak kecil bu. Kalau misalkan kita dengarkan anak-anak kayak gitu, mana bu? Kita nggak bakalan bisa cegah. Bagaimana kita berperan? Kita mulai nih, ajak. Yuk dek, kita sekolah dulu. Kita gapai mimpi-mimpi kita. Kita mulai nih, ajak orang tuanya buat paham gitu. Kalau misalkan dia nikah usia anak, dampaknya apa? Apa yang bisa terjadi kepada anaknya? Nggak cuma ke anaknya doang bu, tapi cucunya juga. Jadi memang pernikahan usia anak ini lingkaran kemiskinan. Nggak cuma ke anaknya, tapi juga cucu-cucunya nanti. Kemudian juga ada perceraian juga. Kalau misalkan dia nggak ini, psikisnya itu masih belum matang, dia cerai, balik lagi nih ke orang tuanya. Katanya mengurangi beban, tapi nambah beban bu, nambah cucu. Terus ibunya pergi jadi TKI, TKW, dan lain sebagainya. Jadi kan itu bukan mengurangi beban ya ibu-ibu ya, tapi nambah beban. Nah sekarang bagaimana kita memutus rantai perkawinan usia anak itu ya mulai dari kita sendiri. Kalau misalkan ada orang lain di sekitar kita yang menikah, silahkan kalau ada lembaga perlindungan anak atau KPAD di daerah ibu-ibu masing-masing, silahkan lapor. Kalau misalkan masih belum ada, ayo kita advokasi ibu, kita buat mulai KPAD di semua desa ya. Sekarang saya juga mendampingi di Kuripan Utara, ada Mbak Sisi di sini. Itu saya dampingi untuk membentuk juga. Kemudian di Senggigi saya membantu teman-teman saya untuk membentuk KPAD. Jadi memang harapannya bukan hanya saya, bukan hanya Bu Erni, Bu Bupati ini yang hadir di sini untuk punya tanggung jawab ini, bukan. Tapi kita semua punya tanggung jawab untuk mencegah perkawinan usia anak. Mungkin itu aja dari saya. Ya luar biasa ya, semangat sekali ini Mbak Suci ini, jadi insya Allah kita jadi tambah semangat. Ibu-ibu, para hadirin di sini ada ibu-ibu kepala desa, ibu-ibu ketua Tempimblak PKK, jadi ibu-ibu sekarang paham ya mengapa kita perlu punya lembaga perlindungan anak tingkat desa atau kelompok perlindungan anak tingkat desa ini. Paham ibu-ibu ya? Siapa yang belum punya, angkat tangannya coba. Yang belum punya KPAD di desanya, angkat tangan. Nah, lumayan banyak ini ya. Nah kalau yang belum punya ini kita harus deg-degan ini. Kita agak-agak khawatir ini. Jangan-jangan nanti tiba-tiba ada kasus masuk ke berita. Desanya ibu jadi ngetop ya. Nah kita tidak ingin terjadi ya. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan dan pencerahan tadi,
ibu-ibu bisa mulai bisik-bisik, mulai ajak-ajak para tokoh di kampung masing-masing, di desa masing-masing untuk membuat lembaga perlindungan anak atau kelompok perlindungan anak tingkat desa. Ya, mungkin itu dulu, kita tepuk tangan untuk para narasumber kita. Iya, kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu tanya jawab. Saya akan memberikan kesempatan kepada 3 orang untuk bertanya dari yang hadir di tempat ini, dan sebelumnya kita saksikan film pendek berikut ini. Mbok sinau to, Nduk. Kowe iki wis kelas 3 SMP. Piye sok kowe nek ra lulus arep dadi apa? Aku sikek to, Mbok. Aku ki entuk kenalan anyar. Soalnya ganteng, Mbok. Mbok nek nganggo HP kuwi sing bener to, Nduk. Aja mung dienggo sing ora-ora. Halo, Dek Putri. Halo, Mas. Iki Nani. Aku sendiri nungguin kowe. Oh iya, Dek, tunggu dulu ya. Mas iki mangkat dulu. Ya tak tunggu, hati-hati ya. Terangane sampean ki ganteng ya kayak ngan foto. Mbak, delok ento, Mbak. Apa to, Nduk? Fotone Mas Ipan. Ganteng ta, Mbak? Kowe iki jih cilik ya, Nduk. Mbok sekolah dhisik, aja pacaran. Ya lah, Mbak. Kowe ki ra ngerti wong lagi seneng. Mas. Lah sampean nek bar lulus SMA iki arek lanjutke kuliah apa ora? Dek, aku wis sayang mikir. Aku rek kerja wae golek duit. Oh. Dek, seumpama sesuk kowe tak jak rabi gelem ora? Lah anu ya, Mas. Sekolah iki urung rampung. Wong wedok ki rasa mikir sekolah dhuwur. Besok paling yo mengolah-olah nang pawon to, mampu kebun. Besok ki Mas wae sing tak golek duit. Tapi ya, Mas. Ya engko tak ngomong karo si Mbok. Mbok, apa? Aneh, Mbok. Aku pengen rabi. Kowe iki jih cilik, Put. Kowe iki jih sekolah. Nek derek rabi, derek mangan apa? Apa cukup mangan cinta tok? Lah aku ki dijak rabi Mas Ipan, Mbok. Mas Ipan ya wis arek golek gawean kok, Mbok. Aku yakin besok Mas Ipan iso nguripi aku. Mbok elingi. Mbokmu iki le nyekolahke kowe rekoso tenang. Lah kok kowe arek medhot nang sekolah. Mbok yo mikir. Pokoknya Putri pengen rapi, Mbok. Tampi nikahipun Putri Sulistyawati binti almarhum Bapak Harun ing kula piyambak kanthi mas kawin kasebat dibayar kontan. Aku seneng banget, Mas. Iya, Dek, saiki aduh iso amur terus. Mas tak lunga sik ya, Dek? Iya, Mas. Lah susuku ki entek je, Mas. Ya muga wae kok Mas tok duit tak tembaske susu. Tak, Mas.
Masih panggil mulai di C kok ket mau kira iso dihubungi. Dek, Kowe iki mulai di wae to, Mas? aku ki ya golek duit, iki lho mbok tuku susu. Kowe iki nek di wae to, Mas? Kok ngasih wengi? Tak telepon-telepon ket mau ya ora diangkat. Lah HP mungkin endi? HP ku ki libo ilang. Wis to, Mas, iki saya. Tak turun dhisik. Sing sabar ya, Nduk. Bangun keluarga kuwi cen ora gampang, kaya sing tok pikirke. Wong wedok ki rasa mikir sekolah gugur. Besok paling yo ngolah-olah nang pawon to, mampu kebun. Besok ki Mas wae sing tak duit. Mas, sampean ki nek di wae to. Wis rong dina ora mulai-mulai. Nek saya balik ya udah balik. Aku ki pikiran, Mas. Sing pikirannya aku, Dek. Aku mau mikir golek gawean kok kowe. Aku ya bingung, Mas. Sampean dono rene golek kerjaan. Ra entuk-entuk. Kepiye nasib anake ak dhewe sesuk? Pakai topak kali gojo. Aku ya wis usaha, Dek. Tak rewangi dono dene kok panas golek gawean ya kowe. Nang yo ora entuk-entuk. Kowe iki mikir ora, sajane HP ku biar kaki ora ilang. HP ku tak dol karo kopi susu kowe. Wes mumet aku ning saya tak bali nang omahku dhewe. Mas, Mas langsung balik, Mas. 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 Nek kowe biyen manut omongane si Mbok, Nduk, uripmu ora bakal kaya ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Riri Prihasti dari Lembuak Narmada. Catatan saya agak sedikit banyak Ibu, mungkin gak apa-apa ya kalau agak sedikit panjang. Tadi sempat saya dengarkan Mbak Suci, atau Dek Suci ya manggilnya, itu menginspirasi banget. Besok anak saya kalau udah besar saya mintanya nanti ikutin Mbak Suci dong, Mbak Suci pinter. Iya. Jadi Ibu, beberapa hari yang lalu, kami mungkin di seluruh NTB itu sudah melaksanakan pelatihan LC-Mil. Ya Bu ya, jadi Kecamatan Narmada kemarin sudah melaksanakan itu beberapa desa, 21 desa itu di beberapa tempat melaksanakan pelatihan LC-Mil, yaitu pencatatan pernikahan. Nah, di sini kalau dilihat-lihat dari kemarin tentang pelatihan tersebut, ada banyak sekali kendalanya, atau mungkin kasarnya mungkin kalau cacatnya gitu ya Bu ya, bahwa ternyata di dalam pendataan besok itu seandainya di situ nanti seperti kalau di Sasak itu kan ada merari kode dibawa lari gitu kan, masa kita mau larang orang? Nggak enak, katanya pamali lah, kita mau ngambil lagi udah dibawa ke rumah yang laki misalnya kayak gitu. Terus catinnya juga nanti kita di LC-Mil itu kan ada pelatihan, ada untuk memasukkan data mereka itu harus
umurnya tidak boleh di bawah usia dini. Jadi 18 tahun ke bawah dia tidak bisa masuk ke aplikasi tersebut. Nah, kendalanya juga salah satunya itu. Jadi ini bisa jadi membuat kita menahan mereka untuk tidak menikah kalau usianya di bawah. Karena mereka harus memeriksakan kesehatan ke Fakes terdekat, terus mendata dimasukin, kalau di bawah umur tidak bisa masuk aplikasi dan segalanya. Sebenarnya itu bisa untuk mencegah mereka menikah dini. Tapi ketika ada kasus, maaf, MBA seperti itu, jadi kami yang mendata ini jadi merasa berat untuk membicarakan atau untuk bilang ke keluarganya atau ke catin tersebut, calon pengantin, untuk tidak menikah, tapi kan tidak bisa. Nah, terus yang sementara di pelatihan ESIMIL itu, bahwa kita mencatatkan itu sebulan atau 3 bulan sebelum menikah calon pengantin ini. Nah, kalau misalnya nanti bukan hanya calon pengantinnya saja atau anak-anak yang akan menikah atau calon pengantin ini yang diberikan wawasan tentang pernikahan dini yang tidak bagus tersebut, kalau pendapat saya atau masukan saya atau dari pemikiran saya sendiri, kalau bisa orang tua juga itu diberikan pemahaman lebih lagi tentang pernikahan dini yang ternyata tidak bagus untuk anak-anak yang sekarang, zaman sekarang ini yang serba semuanya serba gadget, yang mereka semua tahu dari dalam informasi ini itu. Sebenarnya mereka tahu bahwa pernikahan dini itu tidak bagus, tapi karena mungkin bisikan dari sana dari sini yang membuat mereka ingin menikah, ingin mengetahui pernikahan itu seperti apa, padahal pernikahan dini itu tidak bagus. Selanjutnya, kalau kami dari desa ingin membuat KPAD desa di desa, kami harus mempersiapkan apa saja. Kami harus bagaimana? Menghubungi siapa? Yang selanjutnya, diperbanyak lagi edukasi reproduksi, tentang reproduksi supaya anak-anak, dibilang anak-anak ya karena masih anak-anak di bawah umur, tentang reproduksi misalnya di Posga, Posyandu Keluarga, yang dimana Posyandu Keluarga ini kan kita semua sudah ada di dalam situ, ya lansia ya remaja. Tapi kendalanya adalah ketika Posga yang ada remajanya, Posyandu Keluarga Remaja, itu dilakukan di jam sekolah atau di hari-hari sekolah, anak-anak jarang bisa datang. Kendalanya adalah kalau di hari libur, petugas kesehatannya yang tidak bisa keluar. Nah, gimana caranya untuk mensiasati atau masukan dari ibu-ibu dan bapak-bapak untuk kami yang berada di bawah untuk memberikan wejangan tentang pernikahan dini yang kurang baik tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Riri dari Lembuak ya. Selanjutnya di tengah. Yang mana ini tadi ya? Iya. Yang mana? Yang tinggian tangannya dah ya? Boleh tinggian tangannya Bunda? Iya, Oke. iya. Ampura, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Nama saya Nur Aini. Saya sekretaris PKK Desa Kedaru, Desa Ujung Barat, Lombok Barat bagian selatan. Sedikit bercerita Bunda, Kedaru itu memiliki 13 dusun. Di mana saya terletak, dusun saya ada di Dusun Mertamas. Di Dusun Mertamas itu perkawinan usia dininya tinggi sekali atau meredik kodenya sangat tinggi sekali. Tahun 2021 kemarin, 2022 sampai sekarang, kami masih selalu mendengarkan isu-isu menarik kode. Kenapa sih mau menarik kode? Kenapa tidak sekolah dulu? Atau gimana caranya? Bagaimana kami mengatasi semua itu? Kami masih melakukan trik-trik tapi tidak ampuh bagi mereka. Tidak usah menarik kode, dendek menarik kode. Aku cinta, daripada saya kesana kemari, kita belas pun juga mereka balik lagi. Gimana caranya? Apakah mungkin
nanti kita pembuatan forum KPAD itu ada dari kabupaten, dan saya minta tolong biar Bunda atau Pak Bupati mengatakan wajib membuat KPAD itu di desa, biar Pak Kades saya juga mau turun tangan, semuanya juga mau turun tangan, berhubung Pak Kades saya ada di sini. Dan lagian juga kami kemarin insya Allah besok hari Kamis kami juga akan mengikuti pelatihan untuk Catin tadi yang disebutkan sama LC Mil, dan alhamdulillah kami akan mulai dari sananya dulu Bun. Cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Aini. Lanjut sebelah kiri. Yang mana berikutnya? Yang mana Bunda Niken? Oh, yang ujung sana ya. Sekalian lomba pidato ini hari. Ya, persiapan ya Bunda ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim penggerak PKK Kecamatan Lembar, Bu. Kami tidak bercerita panjang lebar, cuma kami akan minta masukan dari Ibu narasumber. Alhamdulillah kami di Lembar sudah punya 2 KPAD Bunda, yaitu Desa Sekotong Timur sama Desa Lembar Selatan. Dan alhamdulillah sudah lancar. Cuma mungkin administrasi kami yang masih berkurang karena kemarin kita lombakan, Bunda. Dari pemaparan pertama sampai akhir kami sudah memahami. Cuma sekarang kita yang ada di lapangan terlalu sering juga kita turun ke lapangan, Bunda. Seandainya ada kasus yang kita temukan belum nyampe ke PAD atau ke kelompok-kelompok lain, kasus-kasus tersebut kita akan menjawab dengan apa seandainya kita saat itu kita temukan. Kiat-kiat apa yang kita paling tepat kita lakukan saat itu. Mungkin hanya itu yang kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan dari Bu Riri, Bu Nur Aini, dan Ibu Kecamatan Lembar. Tadi terkait pertanyaan pertama adalah tentang LC Mil ya. LC Mil ini mungkin buat yang belum tahu adalah sebuah platform yang akan dikembangkan oleh BKKBN yang akan melatih ya tenaga 3 orang untuk mendampingi warga masyarakat terutama yang berpotensi untuk terlibat pada stunting ya. Tadi Bu Riri menyampaikan masukan-masukannya terkait LC Mil ya, tentang usia yang hanya 18 yang bisa masuk misalnya. Kemudian harus 3 bulan sebelum menikah baru bisa tercatat gitu ya. Dan mungkin pertanyaannya bagaimana yang di luar itu semua gitu ya. Bagaimana yang yang masih remaja yang mungkin sekarang enggak bilang-bilang mau nikah tapi tiba-tiba besok udah dibawa lari gitu. Nah, itu bagaimana itu? Berarti kan tidak masuk ya. Dan kalau sudah terjadi berarti bagaimana pencatatannya? Itu juga menjadi pertanyaan ya. Kemudian juga tadi dia bertanya bagaimana sih caranya pembentukan KPAD. Nah ini rata-rata ditanyakan oleh semua orang nih ya. Jadi alhamdulillah semuanya jadi tertarik ingin memiliki KPAD di wilayahnya ya. Dan mungkin nanti bisa kita tanyakan ya kepada narasumber di sini. Ada 4 orang ya yang akan bisa memberikan masukannya masing-masing. Silakan mungkin dari Pak Asisten dulu. Baik, luar biasa tadi Bunda pertanyaannya sampai kita harus membayangkan lagi bagaimana harus menggali sebuah ilustrasi untuk bisa menjawabnya. Tapi kita senang Bunda hari ini
banyak sekali hal-hal positif nanti yang tentu menjadi hal yang harus kita lakukan ke depan dengan berbagai masukan yang tadi. Apakah nanti akan merupakan program untuk kita sharing kembali dengan PKK, dengan GUW, atau meningkatkan kompetisi dari teman-teman KPAD yang ada ini. Ya, spesifiknya seperti itu, sehingga kita nanti ke depan ini akan lebih mendorong, lebih fokus. Kalau tadi diminta supaya Pak Bupati memerintahkan desa untuk membuat KPAD, tentu ini akan menjadi satu masukan yang luar biasa. Malah kalau perlu Ibu Gubernur juga yang memerintah Pak Bupati kan. Nah, sehingga satu aliran yang serasi sejalan, kita bisa menyelesaikan bagaimana perkawinan di usia muda ini bisa kita tekan, atau bahkan mudah-mudahan bisa tidak terjadi lagi di daerah kita di Lombok Barat. Nah, mungkin itu Bunda. Dari Bunda mungkin. Ini alhamdulillah ibu-ibu tim penggerak PKK masih semangat ya. Dibuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang panjang dan menjadi masukan juga buat kita ya. Apa yang nanti yang bisa kita lakukan lagi untuk perbaikan ke depan. Nah, salah satu yang saya tangkap dari pertanyaan dari tim penggerak PKK yang di Narmada tadi, yang Lembuak ya, kaitannya dengan bagaimana kalau yang terjadi seperti merit by accident dan lain sebagainya, apa pencatatan dan lain sebagainya, apa bisa kita belas dan lain sebagainya ya. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh DP2 KBP 3A ya. Tapi saya lebih menjelaskan lagi kepada, tadi juga disampaikan, fungsi dari posyandu keluarga yang salah satunya tadi disampaikan posyandu remaja ya. Jadi sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dan juga Ibu Wakil Gubernur pada saat itu, bahwa posyandu remaja ya tadi disampaikan kalau pagi semua sekolah, jadi tidak maksimal untuk pelaksanaan dari posyandu remaja. Nah, sebenarnya bisa dilaksanakan tidak melulu ketika secara serentak, misalnya pagi, bisa sendiri ya, misalnya sore ya, ataupun di lain waktu ya, di mana anak-anak remaja kita bisa berkumpul, sehingga itu juga fungsinya dari kader kita. Jadi penambahan kader yang tadinya 5 menjadi 8, kemudian juga nanti yang penambahannya itu saya kira bisa untuk walaupun kapan saja waktunya bisa dilaksanakan. Dan juga untuk layanan, misalnya layanan kesehatan, saya kira ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, misalnya dengan tenaga medis atau di puskesmas dan lain sebagainya, insya Allah itu akan bisa terlaksana ya. Kemudian juga selanjutnya yang ingin saya sampaikan, peran kita tim penggerak PKK selain tentunya sebagai motivator, kita adalah pelaksana. Seandainya kita belum mempunyai seperti tadi LPAD, kemudian juga KPAD yang ada di desa, ketika suatu kasus itu terjadi, kita kan tidak bisa mencegah kasus itu ada ya. Ketika kasus itu ada, ya bagaimana cara kita untuk solusi yang kita ambil. Saya yakin ketika kita semua dan tim penggerak PKK yang menjadi terdepan, kemudian juga melibatkan pemerintah desa yang salah satunya adalah kadus yang ada di sana, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh agama. Nah, biasanya ketika kita melibatkan semua link, maka jalan keluar itu pasti akan ada, karena kita tahu di dusun itu tokoh agama juga sangat berpengaruh di sana. Kemudian juga tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.
dan juga tim penggerak PKK, kecuali merit by accident ya, itu mau tidak mau karena keadaan dan kondisi yang yang memungkinkan harus pada saat itu. Nah, itu di luar dari konteksnya ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tadi disampaikan oleh dari Kedaro, ini kader kita Mbak Nur Aini ya. Alhamdulillah saya masih ingat sama Mbak Nur Aini. Tadi menyampaikan bahwa banyak sekali di desanya, di desa Kedaro yang perkawinan di usia anak. Nah, sekali lagi saya menyampaikan bahwa banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Kader ini adalah luar biasa, terutama Mbak Nur Aini. Pendekatan-pendekatan khusus yang kita sampaikan sesuai dengan karakter masyarakat yang ada di sana. Misalnya kalau di Kedaro, karakter masyarakatnya kita tahu kalau ngomong agak kenceng gitu kan, karena di atas bukit soalnya, bukan kenceng karena marah ibu ya, tapi kenceng karena jauh-jauh rumahnya. Nah, ngomong kenceng itu saya kira kader kita itu sangat paham menguasai medan ya, untuk bisa paling tidak mencari solusi yang nantinya bisa membantu kejadian yang ada di desa Kedaro, yaitu perkawinan di usia anak. Jangan lupa kita tim penggerak PKK selalu mengedepankan koordinasi yang baik ya. Salah satunya adalah dengan pemerintah desa yang notabene kita adalah mitra kerja dari pemerintah desa kalau di desa gitu kan. Kemudian juga dengan kader-kader, dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dan tadi juga masukan yang sangat luar biasa ya, mendorong ya terbentuknya LPAD dan KPAD dan juga istilah-istilah lain yang intinya adalah satu pemahaman bagaimana mengurangi perkawinan usia anak ya. Kita mendorong untuk itu dan luar biasa sekali masukannya tadi juga udah disampaikan oleh Bapak asisten dan kalau tidak salah sedang dibuatkan instruksi Bupati untuk itu. Mudah-mudahan nanti dengan adanya instruksi ini memberikan semangat kepada pemerintah desa ya, dan juga sebagai penggerak kita tim penggerak PKK ya, untuk bisa mendorong terbentuknya KPAD, LPAD dan lain sebagainya yang ada di desa. Karena apa? Sebagian desa juga anggaran desanya itu untuk KPAD dan LPAD itu adalah dimasukkan di penganggaran tim penggerak PKK. Kalau bisa semua itu ya nanti bisa terlaksana. Jadi terima kasih kepada tim penggerak PKK, ibu-ibu sekalian yang luar biasa sampai sore hari ini masih semangat. Terima kasih Bunda. Tepuk tangan dulu ya. Bunda-bunda, ini tadi mungkin kita akan lengkapi jawabannya dari narasumber berikut, tapi sebelumnya saya ingin juga minta sekaligus penjelasan. Di Lombok Barat, kalau tidak salah sudah banyak awik-awik yang ditingkatkan menjadi bagian dari Perdes ya. Jadi mungkin bisa diceritakan itu bagaimana itu kisahnya ya. Bagaimana juga caranya menimbulkan pemahaman kepada masyarakat supaya mau membuat awik-awik desa itu, karena ternyata juga belum semuanya, tapi ada sudah desa-desa yang berhasil. Nah ini bagaimana caranya, nanti bisa menjadi pelajaran untuk kita. Silakan Bunda. Terima kasih Bunda. Jadi pertanyaannya banyak sekali sebenarnya, dan ini kayaknya banyak sekali ke dinas kami ya, dinas DP2KB P3A. Yang pertama Mbak Riri terkait dengan LC Mil ya. Jadi memang LC Mil ini adalah salah satu pencatatan untuk calon pengantin Bunda, yang memang ini menjadi bagian dari gerakan penurunan angka stunting
di tingkat nasional. Jadi BKKBN ada program pendampingan keluarga stunting. Salah satu adalah calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu yang memiliki keluarga yang memiliki anak balita 0 sampai 2 tahun. Ini akan didampingi, kalau di Lombok Barat ada 1.680 kader kita, Bunda. Salah satunya adalah kader PKK, kemudian bidan desa dan kader KB sendiri. Itu ada 3 di masing-masing tim. Masalahnya memang LC Meal ini kalau kita di Lombok 3 bulan sebelum menikah itu kayaknya menjadi hal yang masih jauh lah dari harapan ya, karena biasanya 1 minggu aja sudah harus dinikahkan, lebih 1 minggu itu sudah dianggap yang tidak biasa, 3 hari lari harus nikah. Nah ini menjadi masalah. Tetapi ibu-ibu kita pasti ada jalan keluar. Kapanpun ditemukan, kapanpun mendapat berita di dusun itu ada pernikahan, maka langsung harus didampingi. Jadi didampingi sebanyak 2 kali sebelum menikah. Kalaupun ketemu sudah menikah, baru menikah belum hamil, dampingi saja. Yang penting mereka didampingi. Ya, kemudian itu masuk. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang tadi married by accident? Ibu-ibu, ini kita tidak bisa lepas tangan. Kasus perkawinan anak kita 30% disumbang karena hamil di luar nikah. Dan Lombok Barat sudah melakukan MOU dengan Pengadilan Agama, Bunda. Salah satunya adalah di dalam memberikan dispensasi pernikahan, Pengadilan Agama harus mendapatkan rekomendasi dari DP2KB P3A Kabupaten Lombok Barat. Itu adalah salah satu klausul di dalam MOU kita. Nah, di sana nanti dia diperiksa, karena salah satu alasan kenapa Pengadilan Agama itu memberikan dispensasi adalah ketika telah terjadi kehamilan. Itu adalah salah satu pertimbangan Pengadilan Agama memberikan dispensasi. Nah, fungsi kita di mana? Kita pastikan betul hamil tidak, karena tidak sedikit kasus mereka mengaku hamil padahal tidak hamil, yang penting dapat dispensasi. Itu masalahnya. Kemudian yang parahnya lagi, sebenarnya mereka sudah menikah baru mengajukan dispensasi. Ini juga sebenarnya kita dalam rangka memperketat supaya tidak ada sedikit pun peluang untuk kemudian pernikahan anak ini dilegalkan. Karena saya yakin kalau kita terus maklum tidak akan selesai masalah perkawinan anak. Maka kita harus kencang. Nah, salah satunya tadi. Sebenarnya saya menjawab langsung terkait dengan aturan. Di dalam Perda sebenarnya sudah ada di situ diatur peran pemerintah desa itu apa. Salah satunya adalah membuat kebijakan. Kebijakan itu apa? Regulasi, kelompok perlindungan anak, itu adalah menjadi peran desa. Mana Bu Kades semua? Nah, nanti sampai rumah ingatkan Pak Kades. Pak Kades sudah dibaca nggak Perda yang sudah kami bagi ke semua desa? Nah, ini dibisikin Pak Kadesnya nanti. Nah, kemudian Ibu Bunda, kami sebenarnya sebelum Covid sudah roadshow ke 10 kecamatan mengumpulkan semua kepala desa. Kami waktu itu per kecamatan. Mengumpulkan semua kepala desa, perwakilan kepala dusun, kami sosialisasi Perda itu. Termasuk Kecamatan Sekotong dan Lembar. Itu malah kemarin ditindaklanjuti lagi di dalam pertemuan forum kepala desa. Dan semua kepala desa berjanji akan membuat perdes. Nah, ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan, kami sedang menyusun instruksi bupati. Karena yakin kalau Perda mungkin nggak terlalu dibuka nih sama Pak Kades. Tapi kalau sudah instruksi bupati bahwa semua desa harus membuat KPAD, termasuk perdes, Bunda. Nah, tetapi kami kembalikan lagi, desa itu ada di bawah koordinasi PMD dan kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas PMD dan PMD siap mengawal instruksi bupati itu. Karena memang kami memfungsikan tim advokasi yang ada di tingkat kabupaten, peran desa itu siapa. Nah, itulah ibu-ibu. Kemudian bagaimana membentuk KPAD? Kami sebenarnya siap, kami sudah waktu turun menyampaikan ke semua desa, kapan Pak Kades akan membentuk KPAD, kami siap memfasilitasi itu. Tolong disampaikan, ingatkan Bu Kades semua ya, Pak Kadesnya. Kemudian untuk Lembar, bukan 2 Bu, Lembar itu sudah punya 3.
Ada Lembar Selatan, Sekotong Timur, dan kemarin Mareji Timur. Itu atas inisiasi pemerintah desa sendiri membuat perdes. Kemudian bukan KPAD kalau di Mareji Timur, tapi KPPAD, Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa. Jadi lengkap dengan perempuannya. Jadi Bu Kades jangan khawatir. Ingatkan Pak Kades, karena di dalam amanat Permendes juga itu sudah jelas. Arah prioritas pembangunan nasional itu adalah salah satunya mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak. Jadi jangan takut menganggarkan apapun untuk isu-isu perlindungan perempuan dan anak, karena regulasinya sudah kuat. Sekarang Ibu Kades apalagi sebagai perempuan, kalau tidak perempuan siapa lagi yang berjuang di depan, ya? Kadang-kadang bapak-bapak tuh lupa sama perempuan gitu ya. Nah, itu perlu kita saling mengingatkan. Termasuk Bu Nur Aini yang di Kedaro, kayaknya kita pernah ketemu juga ya? Ya, kita pernah ketemu dan janji waktu itu ya? Iya, saya tunggu undangannya untuk kita fasilitasi membentuk KPAD. Dan Pak Kades juga sudah janji kemarin di pertemuan forum kepala desa, dan derap perdes kami sudah berikan ke semua kepala desa, Bunda. Tinggal sekarang bagaimana Bu Kades mengingatkan lagi Pak Kadesnya, kapan yuk Pak Kades kita bentuk KPAD gitu ya. Nah itu untuk teman-teman terkait dengan LC Mil. Jadi jangan kemudian karena yang ada di LC Mil itu adalah yang menikah resmi, tetapi ingat anak-anak yang sudah terlanjur menikah, yang tidak tertulis, tidak terdaftar, itu tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau hanya karena dia tidak punya surat, tidak punya akte nikah, kemudian kita tidak dampingi, maka harapan kita untuk menurunkan angka stunting juga akan hanya menjadi sia-sia. Karena ingat, penyumbang tertinggi angka stunting juga adalah dari perkawinan usia anak, di mana kehamilannya tidak direncanakan, bahkan tidak diinginkan, apalagi mau dijaga dan dirawat. Itu juga menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai kader-kader, bagaimana kita mengawal, karena mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selayaknya ibu hamil yang lain. Tetapi mungkin dari sisi adminduk kita tidak bisa bantu karena itu memang sudah aturan. Solusinya adalah yang tadi yang terkait dengan awik-awik dan perdes, kami di Lombok Barat itu sudah ada 20 untuk saat ini, Bunda, dan kami terus mendorong karena memang Pak Kades kalau kita kumpulin siap. Tetapi memang saya yakin harus kita sering-sering kawal, dan salah satu pengawal yang paling mempan itu adalah Bu Kades ini. Ya, siap ya? Baik, mungkin itu Bunda dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tadi ada pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita minta narasumber yang keempat menjawab ya, Mbak Suci. Bagaimana cara membentuk KPAD gitu ya? Dan juga tadi pertanyaan dari Ibu Camat tadi, kalau sudah terlanjur ada kasus pernikahan anak, kita ngapain ya gitu? Apakah kita kemana? Kita bilang sama siapa gitu? Semacam itu. Silakan. Dan juga itu trik posyandu remaja katanya, karena tadi kalau remaja katanya sudah masih di sekolah ketika ada posyandu. Silakan Mbak. Ini ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan banyak banget ya. Itu seru-seru semua sih pertanyaannya, karena memang sering banget terjadi di lingkungan kita. Apalagi kayak teman-teman saya tuh banyak banget ya. Kayak MBA dan lain sebagainya itu ada. Kalau mau terkait tentang bagaimana pembentukan KPAD itu sebenarnya mudah banget. Cara pertama kayak tadi sudah disebutkan sama Bu Erni, tinggal call Bu Erni gitu. Bu, saya mau bentuk KPAD gitu kan. Tapi kalau misalkan kan karena memang anggarannya DP2KB itu masih terbatas Bu ya. Dari kita sendiri itu masih bisa ibu-ibu. Apalagi kayak tadi Pak Kades nih punya anggaran sebenarnya untuk pembentukan ini. Dan bagaimana kita mengawali, kita ajak dulu nih ibu-ibu kader nih kalau misalkan udah berniat nih mau bentuk, kita ajak Bu Kaderku dulu nih. Kita diskusi, kita bentuk loh kelompok-kelompok kecil-kecil dulu. Gak usah langsung bentuk KPAD yang besar-besaran gitu. Kecil-kecil aja dulu. Kita bentuk dari ibu-ibu kader, ibu-ibu PKK, kita diskusi. Kemudian kita ajak nih kepala dusun. Jadi geser dikit-dikit aja dulu.
Jadi kita mulai mempersamakan persepsi kita bahwa KPAD itu penting ada di semua desa. Karena mungkin ya ibu-ibu di sini kan dapat nih pengetahuan terkait tentang KPAD. Nah di luar sana masih belum ada nih yang tahu KPAD itu apa. Kalau di Kemen PPA itu namanya PATBM. Biar satu ya Bu ya. Ada KPAD, KP2AD, ada LPAD. Tapi kalau di Kemen PPA namanya PATBM atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Jadi satu nama aja sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau terserah ibu-ibu, kalau misalkan nanti di desa mau bentuknya namanya KPAD boleh, LPAD boleh. Apapun namanya yang penting sama, tujuannya sama untuk perlindungan anak. Kemudian bagaimana? Nah nanti kalau misalkan kita udah melatih pada tahun 2019 kita melatih 50 fasilitator. Termasuk saya salah satunya, ada juga adik-adik semua. Kemudian ada dari beberapa dinas yang ikut di sana menjadi fasilitator pembentukan PATBM. Jadi kalau misalkan kita butuh siapa nih yang kita mau ajak terlibat. Selain dari Dinas DP2KB kita punya 50 orang tadi untuk bisa membantu teman-teman membentuk KPAD itu di desa. Kemudian saya sedikit bercerita terkait tentang bagaimana pencegahan perkawinan usia anak yang pernah saya alami. Jadi saya pernah mendampingi satu anak usianya 14 tahun, kelas 2 SMP, Ibu. Dia ingin menikah dengan anak usianya ya 9. Dan ternyata itu cuma jadi alibi buat dinikahin. Karena kalau orang tua di sana katanya kalau udah hamil ya udah, mau dia hamil atau enggak dinikahin aja dulu. Aib keluarga. Tapi ternyata itu enggak hamil beneran Ibu. Tapi saya bilang sama kepala sekolah, Pak, kalau dia misalkan mau berhenti ini, enggak mau nikah, silahkan terima kembali sekolah Pak. Jangan dikeluarkan anaknya. Jadi terima dia sekolah kembali, didik kembali Bu. Jangan dilepas. Kalau dilepas nikah lagi. Kayak tadi dibilang sama Ibu Nur Haya. Nur Haya apa? Ini ya Bu ya, Ibu Nur ya. Jadi lepas lagi kalau misalkan kita nggak dampingi. Sekolah juga ngelepas. Sekolah kadang ada yang nerima dan ada yang nggak nerima. Jadi penting sekolah buat mendampingi. Desa juga, orang tuanya juga kita yakini. Warga desanya juga iya. Jadi jangan sampai nanti warga desanya yang ngerawasan, iya merari, itu batal merari. Iwah sidearan bahasanya ya. Cuma enggak perawan ti kentok doang. Bahasanya kayak gitu kan. Dalam arti yang kita yakinkan dulu masyarakatnya. Dek nampak menubu. Kayak gitu. Kita jelaskan kembali kayak gitu. Enggak cuma satu faktor, enggak cuma satu unsur, enggak cuma satu lembaga. Jadi sekolah kita edukasi, masyarakatnya kita edukasi. Jadi ketika kita cegah belas itu, kita ajak nih diskusi masyarakatnya. Ibu, ini Dek kanggo merari gara-gara umur Dek eman usia 19 tahun. Dek napa telarang merari kan cebrayan? Bukan. Jadi penjelasannya kayak gitu ya. Soalnya biasanya kalau warga-warga di situ ya tekanan emosinya naik-naik gitu ya. Saya juga pernah dulu dibawain sabit Pak. Ibu, dibawain sabit mau di ini. Apa namanya? Begal. Mau dibegal karena ini mau cegah anak. Tapi apa yang saya lakukan itu hanya ancaman. Saya bilang, memang takut Bu, saya juga belum nikah. Saya bilang, saya belum nikah, gara-gara saya 12 anak orang, masa saya mati di sini gitu kan. Cuma saya pelan-pelan, kita edukasi. Yang kita larang itu bukan kisah cinta mereka, tapi usianya yang belum usia cukup sampai 19 tahun. Kita mulai nih kasih tahu dampak-dampak pernikahan usia anak itu apa dari situ. Jadi jangan langsung kayak belas, cegah langsung gitu. Enggak, kita pelan-pelan Bu. Kita edukasi dulu, kita ajarkan mereka dari segi ekonomi dampaknya apa, kesehatan apa, sampai mereka terbuka. Mungkin mereka nggak mau belas atau nggak mau pisah anaknya itu karena mereka belum tahu. Itu ya, bukan berarti mereka ini ya kekeh gitu, tapi kita ajarkan mereka pelan-pelan Bu. Maklum, namanya juga orang-orang yang masih belum punya pemahaman terkait tentang hal itu. Nah sekarang ibu-ibu mungkin yang hadir di sini, kita mulai bareng bersama-sama nanti ketika di rumah edukasi dulu anak-anaknya. Kemudian ibu-ibu tetangga tuh ketika beli sayur, kita mulai diskusi-diskusi ringan. Nah kayak gitu Bu, kita mulai hal-hal kecil kayak gitu. Kemudian nanti pasti akan terbentuk gitu. Suatu sistem yang sama-sama mendukung untuk mencegah perkawinan usia anak itu. Kayak gitu mungkin dari saya. Ya, tadi kisah Posyandu Remaja. Oh, dari Posyandu Remaja. Ya. Kalau dari Posyandu Remaja, kita dulu sebelum ada Posyandu Keluarga, ada Posyandu Remaja juga. Yang kita memang inisiatif dari anak dan kaum mudanya. Itu kita buat di sore hari ibu-ibu. Jadi nggak cuma pagi doang. Misalkan kalau pagi kan anaknya sekolah. Kemudian juga nggak cuma Posyandu Remaja. Di puskesmas juga untuk
apa yang namanya ya, untuk poli remaja itu kan bukanya pagi aja Bu. Jadi inilah fungsinya posyandu remaja, pas sore kita bukain mereka Bu. Jadi di sana penting banget nih, ketika anak-anak nih mikirnya kalau berat badannya nih gemuk gendutan gitu kan. Apalagi kalau misalnya PMS mereka nggak teratur, itu mereka takut Bu. Misalkan dia nggak teratur 3 bulan sekali dan lain sebagainya, mereka kira hamil padahal nggak pernah ngapa-ngapain. Ada juga yang sholat ketika haid Ibu. Karena nggak tahu terkait tentang apakah ketika udah haid itu nggak sholat atau enggak gitu. Ternyata dia sholat Ibu, lagi haid itu sholat. Karena mereka nggak tahu. Itu pentingnya posyandu remaja Bu. Nggak cuma nimbang berat badan, tinggi badan, tensi enggak. Tapi kita edukasi HKSR tadi disebut sama Bu Riri ya. Terkait tentang pentingnya edukasi HKSR itu. Kita ajak mereka paham nih terkait tentang dirinya sendiri kayak gimana. Apalagi anak perempuan. Kalau misalkan kayak gini, misalkan usianya 4 tahun, 5 tahun. Mana nih yang boleh disentuh sama orang lain? Itu hal yang paling kecil yang kita ajarkan ke anak-anak Bu. Untuk yang remaja. Tangan, kepala. Kalau orang lain misalkan walaupun bapak nggak boleh pegang bagian ini atau ini. Nggak boleh. Itu harus kita ajarkan Bu. Karena banyaknya kasus kekerasan, kasus pelecehan yang terjadi itu bukan hanya ke orang-orang luar. Tapi orang terdekat Bu. Paling banyak. Ibu-ibu sering dengar gak sih pelecehan yang ada di keluarga? Bapak perkosa anaknya. Paman perkosa anaknya. Itu kenapa? Karena anak-anaknya nggak paham terkait tentang pendidikan HKSR. Nah disitulah adanya posyandu remaja. Saya bersyukur banget di Kabupaten Lombok Barat sekarang udah hampir semua ya ada posyandu remaja. Di situ kemarin saya juga hadir, sering banget diajak nimbang-nimbang, kemudian diajarin. Nah itu anak-anaknya kita mulai himbau. Ayo posyandu remaja, nggak cuma nimbang doang, kita belajar bareng di sana. Kayak gitu sih Bu kalau dari saya. Iya, terima kasih banyak Mbak Suci. Tadi mungkin untuk pertanyaan yang masih tersisa ya dari Bu Camat ya. Kalau ada kasus bagaimana ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan kalau ada kasus Ibu coba mediasi dulu. Kalau Ibu nggak mampu, Ibu ajak ya para tetua adat, para Pak Kades, dusun, berikan pencerahan kepada mereka. Jangan dibiarkan, jangan sampai terjadi. Dan kalau perlu ada beberapa kepala desa bahkan yang membantu menampung anak perempuannya itu ya supaya bisa terpisah dulu, bisa menenangkan pikiran dan berpikir dengan rasional ya. Jadi memang kita semua bisa melakukan hal itu, kita semua bisa terlibat langsung dan bisa berpartisipasi. Untuk penutup mungkin kita ingin ada adik-adik yang tadi sudah disampaikan di belakang tadi ya itu ya, yang bisa memberikan training kepada anak-anak remaja supaya kuat secara ekonomi ke depannya. Nah ini mungkin bisa maju ke depan, ayo mas-masnya itu. Iya yang data. 2 orang. Nah, mungkin bisa cerita, ini kan tadi kaitannya pernikahan anak dengan ekonomi. Nah bagaimana nih supaya anak-anak remaja kita ini bisa tumbuh menjadi sosok-sosok yang memang nantinya berdaya dan kalaupun menikah mereka juga memiliki kesiapan ya. Silakan apa yang sudah dilakukan ya oleh teman-teman ini untuk remaja di desa dan apa saja yang sudah pelatihan apa saja yang sudah diberikan. Silakan. Ada 2 orang atau ada 1 orang? Ketuanya mana? Mbak Ulan mana? Yuk. Gak apa-apa, rame-rame ke depan juga gak apa-apa. Biar disorot kamera ya. Ya, silakan namanya siapa, dari mana, apa yang sudah dilakukan selama ini, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Najib Fatur Rozik. Saya dari Forum Anak Desa Kediri dan juga Kabupaten Lombok Barat. Untuk apa upaya kami yang kami lakukan sih untuk pencegahan pernikahan usia anak itu sebenarnya karena kami juga mendapat pelatihan tentunya kalau untuk pelatihan yang kami dapatkan terkait dengan hal-hal yang bisa kami ketahui tentang siapa itu anak, terus dampak-dampak dari pernikahan usia anak dan juga hal-hal yang mungkin sangat berguna bagi kita.
di samping itu kita juga ada pelatihan, ada kelas bisnis. Nah, jadi di mana kelas bisnis itu kita diajarkan kayak bisnis model kampas gitu, dan kita juga melakukan praktek. Karena kita sendiri berasal dari forum anak, itu bisa kami gunakan untuk sebagai dana kas kami. Jadi dari hasil praktek jualan kami itu kami kumpulkan, dan itu bisa menambah untuk kami melakukan kegiatan. Salah satu kegiatannya itu mungkin sosialisasi. Kalau dari saya, mungkin teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Kak Najihi, salah satu forum anak desa Kediri, kebanggaan kita semua. Sebenarnya perkenalkan, salam kenal ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua. Saya Nihria, salah satu anggota KPAD Kediri. Nah, ya, terima kasih. Nah, jadi upaya yang sudah kita lakukan atau pelatihan-pelatihan yang sudah kita dapatkan itu adalah bagaimana pentingnya HKSR, seperti sudah dijelaskan tadi oleh Kak Suci. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Suci, HKSR, pendidikan tentang HKSR ini sangat penting untuk kita dapatkan, bukan untuk semena-mena untuk mengajarkan anak tentang seksual, namun juga untuk kesehatan diri sendiri dan orang lain. Karena pengetahuan HKSR ini atau seksual reproduksi ini tinggi ya. Karena pengetahuan HKSR ini salah satu faktor utama juga anak bisa melakukan pernikahan usia anak karena tidak. Ya, terima kasih sekali ya adik-adik ini. Sangat banyak inovasinya, mereka menemukan sendiri ide-ide yang bisa mendukung cita-cita mereka. Terima kasih sayang, semuanya tetap semangat ya. Tepuk tangan dulu untuk KPAD Desa Kediri. Oh ya, jadi silakan duduk kembali ya. Ibu-ibu, tadi juga saya tambahkan sebenarnya di tim penggerak PKK ada namanya PKK Sahabat Remaja ya. Platform PKK Sahabat Remaja artinya ibu-ibu PKK pun bisa menjadi sahabat bagi remaja dengan melakukan edukasi. Kalau tadi tidak memungkinkan adanya posyandu di sore hari, maka ibu-ibu PKK-nya bisa datang ke sekolah di mana tempat anak-anaknya berkumpul ya. Di sekolah itu bisa merangkul BKKBN atau dari dinas atau kesehatan untuk memberikan edukasi tentang reproduksi, tentang penanganan pencegahan pernikahan dini tadi, tentang kesehatan pribadi perempuan dan lain-lain ya. Dan ibu-ibu PKK juga bisa melalui kelompok-kelompok majelis taklim memberikan edukasi ke ibu-ibu yang ada di majelis taklim tersebut untuk memperbaiki psikis siswi tersebut. Ya, jadi ini pertanyaan untuk bagaimana sekolah menangani ya. Jadi sebenarnya sekolah-sekolah yang sudah memahami psikologi remaja dan sudah memiliki platform bagaimana untuk melindungi anak-anak, mereka mestinya punya guru-guru BK ya yang memang dilatih untuk melakukan konseling ya. Nah, konseling ini diharapkan bisa ada, dan konseling ini tidak hanya untuk siswa berprestasi tapi memang siswa-siswa yang memiliki masalah-masalah. Dan ini kita harapannya guru-guru BK-nya melakukan konseling dengan baik dan diberikan terapi secara berkelanjutan, tidak hanya kepada siswanya tapi juga keluarga siswa di rumah dan juga teman-temannya di sekolah ya. Mungkin itu mudah-mudahan bisa didengar oleh para pendidik di sekolah, kepala sekolah dan semua unsur-unsurnya. Ibu-ibu semua, para ibu-ibu kepala desa ya yang hari ini sudah hadir, terima kasih banyak. Saya mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi untuk kehadirannya dan antusiasme pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat ya. Kesimpulannya memang kita sama-sama bisa berbuat dan harus bersama-sama supaya kegiatan penanganan pernikahan anak ini bisa berjalan dengan sukses. Selanjutnya saya harap tidak ada lagi pernikahan anak di Lombok Barat. Amin Ibu-ibu. Semua kita akan berkontribusi dan ini juga karena partisipasi kita semua. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan dalam acara ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.